Nah, jadi Ya, setelah arc Wano ini kan tatanan dunia yang berubah karena Yonko gugur. Dan itu kalau prediksiku itu tadi, supernova-supernova ini jadi istilahnya Yonko yang baru, meskipun nggak berempat lebih ya. Mereka ini jadi kayak penggerak, jadi poros utama lautan gitu lah. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul dan bersama saya ada hai, ketemu lagi saya Hans. ya masih bersama Hendy Jul dan Hans di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik. Ini baru ya, pertama kali kita melakukan diskusi dengan tema prediksi setelah Arc Wano. Ya, Ya, jadi kita akan diskusi kira-kira setelah Arc Wano ini apa yang akan terjadi di dunia One Piece. ya. Jadi sudah sempat baca yang terbaru belum? Belum. Ini Eh, pakai spoiler ya. Terbaru apa terbaru? oh ya spoiler dulu ya. Karena kan kita mau bahas setelah Wano, jadi ya kita harus membahas Wano itu sendiri juga. Hmm, Tapi by the way, kamu kan nggak ngikutin dari manga scan ya? Kamu baca ini aja ya? saya baca yang legal, Alex. Legal Indonesia. Ya, Ketinggalan banget berarti. ya nggak apa-apa. Kamu kasih gambaran aja, jelas. Ya oke. Tapi tahu kan di Wano ngapain? Udah tahu kan? Di Wano mau mengalahkan Kaido. Ya, Mangkalan Kaido. Hmm, Dan si Big Mom juga kan merembet juga ke sana. Jadi Big Mom tuh kan belum kalah 100%. Nanti ya. akan dihadapi lagi di Wano. Hmm, Ya. Oh ya, sebelum ngobrol ini ada breaking news ini. ya, Sebenarnya udah dari minggu lalu sih. ya. Itu tahu ini nggak? One Piece Tower. Oh, sudah tahu saya beritanya. Ya. Jadi Ditutup ini secara berita permanen. untuk para pecinta One Piece yang belum sempat ke One Piece Tower. Masih ada kesempatan sebenarnya Hmm, sampai akhir Juli ini ya. iya, diperpanjang sebentar. Ya, jadi memang sudah berapa bulan ini mereka kan karena pandemi tidak beroperasi. Terus ternyata katanya setelah dikalkulasi rugi kali ya. Iya sih, terjadi. Jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Lalu untuk kayak memberi kesempatan terakhir kepada pecinta One Piece, mereka membuka pintu untuk terakhir kalinya untuk 2 minggu terakhir ini sampai akhir Juli. Oh, sampai Juli. Ya, Emang masih sudah bisa terbang ke Jepang gitu? ya bisa kayaknya. Ya Atau bagi masih? para pendengar yang benar-benar ngebet, ini kesempatan terakhir kalian. Segera cari tiket ke Jepang, ke Tokyo, ke One Piece Tower sebelum ditutup selama-lamanya. Takutnya akses ke Jepang belum bisa gitu. Urusan mereka yang mau berangkat. Kita udah pernah. Iya, sudah pernah meskipun belum puas ya, setengah-setengah. Ya. Nanti kita bikin episode bahas One Piece Tower gimana? Oh iya iya boleh boleh. Kayak Bernostalgia. Kalau udah tutup kan baru ada ceritanya gitu ya. masuk akal masuk akal. Kok kayak podcast sebelah ya? Hmm? Kayak podcast panutan membahas Tokyo Tower One Piece. Itu hostnya kayaknya juga belum pernah itu. Iya Gimana nih? Sudah iya, tidak. Mimpi tinggal mimpi. mimpi yang tidak terwujud sama seperti misi Bellamy merusak mimpi. Ya, yang Oke, penting kita udah pernah. Oke, itu sekilas info aja ya sekilas seputar info dunia One Piece. yang tidak terlalu penting ya, tidak terlalu berhubungan dengan podcast kali ini, tapi tidak apa-apa. Penting Tuh, bro, ini udah dapat ide tema podcast lagi kan, lumayan. oh ya, lumayan ini buat nambah durasi juga ya. Ya, oke lanjut ke topik utama.
Ya, jadi prediksi setelah arc Wano ya. Seperti yang kamu bilang, kita harus tahu sampai saat ini udah sejauh mana sih. Mungkin ada pendengar yang juga belum tahu, belum sampai sejauh yang langsung update dari Jepang ya. Ada yang ngikutin dari anime atau baca komik terbitan Indonesia juga. Ya, kamu bisa coba jelasin dikit lah. Oke, jadi ringkasan cerita sama di Wano ini. Jadi kan dari Whole Cake Island itu Luffy menuju ke Wano ya. Ya, Dan di Wano itu juga mereka ada sejarahnya sendiri juga. ya, bisa lagi. Ya, jadi ini bisa dibilang juga masih satu rangkaian besar sih sejak dari Pang Hazard. Kan Kinemon bertemu pertama kali kan di Pang Hazard. Iya, itu nyambung terus. Nyambung terus sampai di Wano ini. Iya, nggak ada istirahat. Ya, jadi itu ntar di Wano itu ada cerita sejarahnya asal usulnya dulu kerjaan itu gimana, terus sekarang kondisinya gimana. Jadi Itu ya, kayaknya sudah lumayan tahu sih aku. Sudah lumayan tahu ya, tapi tahu nggak ya. apa-apa deh. Lanjut aja. Ya, pokoknya intinya masa lalunya Wano yang cukup kelam. Terus ya seperti biasa, Luffy membantu mengembalikan lagi kejayaan Wano seperti dulu gitu. Ya, seperti Seperti misinya beberapa Kinemon. negara yang sempat dikunjungi ya Luffy juga kan kayak Mm-mm. gitu ceritanya ya. Iya, Tapi yang ini lebih complicated, lebih banyak yang terlibat karena ya karakternya cukup banyak yang muncul sih di sini. iya. Ini Karakter-karakter lama juga karakter-karakter baru. kayaknya yang terpanjang juga ya. Bahkan lebih panjang dari yang terakhir Dressrosa itu, oh salah satu arc terpanjang di balap sama Wano ini kayaknya ya. Ya, karena flashbacknya juga cukup panjang sih kemarin tuh tentang si Oden. Iya, iya. Sudah sering dengar Oden. Ya, dan itu menarik juga karena Oden ternyata kan termasuk dulu ikut Goldie Roger juga ikut Whitebird juga dan Iya. itu sempat booming sih. Hmm. Ya, jadi sejak itu akhirnya sekarang sudah sampai di titik itu di mana Luffy sudah sedang menyerbu markasnya si Kaido dan Orochi. Iya. Mereka bersama-sama. Luffy nggak sendirian, jadi ada tim pemberontaknya dari teman-temannya Oden dulu. Terus juga dibantu sama aliansi bajak laut, ada Law, ada Kid. Terus yang terakhir muncul-muncul juga ini, Marco muncul. Kuya-kuya. Ya, Uyakuya muncul dan sudah muncul juga salah satu Siapa? anak buahnya Whitebird juga. Izo bukan? Iso, ya, Iso juga sudah muncul Eh, membantu di Wano. by the way, itu Marco sendirian atau sama siapa gitu? Iya sendirian deh. Oh, berarti nggak ada Whitebird, anak buah Whitebird yang lain, baru Izo itu aja, sendiri-sendiri. Ya, kayaknya mereka nggak mewakili Whitebird tapi pribadi sih. Oh, oke, Kan oke. mereka ada hubungan kenal sama si ini kan. Oden dulu kan sempat satu kru ya. Hmm, hmm. Sama si kucing itu, siapa? Neko Neko Mamushi Mamushi. sama Inuarashi. Ya, ya. Yes. Jadi yang ngerekrut, maksudnya yang manggil mereka berdua itu ternyata si Neko Mamushi sama Inuarashi. Iya, iya. Itu aku kemarin sempat juga baca ulang dari Zou itu. Ternyata memang mereka bagi Hmm. 4 tim kan. Ada yang ke Wano, ada yang ke Whole Cake, terus ada yang masih stay Ya, di Zou, dan tim terakhir satu lagi itu ternyata timnya Neko Mamushi mencari ini Marco. ya, mencari Marco. Iya. Ternyata dulu sudah pernah di brief bahwa tim Zou ini ada salah satu yang emang nyari Marco. Pasti kamu sudah lupa kalau nggak baca ulang. Iya, lupa-lupa. Iya, gitulah. Ya, jadi semua udah berkumpul di Onigashima. Kayaknya ini habis ini bakal final battle-nya sih. Iya. Oke, jadi itu Dan aja ya. juga Atau ada ah, lagi? yang chapter yang terbaru udah lihat, udah baca, belum ya? Belum baca tapi sudah banyak yang share spoilernya, cuy. Spoiler ya. Iya, ditebas kepalanya. Si ya, jadi Orochi mati. Kayaknya sih mati ya pasti ya.
Terus Terus itu ceritanya apa sih? Kok mereka versus atau gimana sih sebenarnya? Musuhan atau gimana? ya itu dulu kan mereka bersekutu. Heeh. Terus kayaknya si Kaido punya rencana sendiri sih. Baru keluar rencana lainnya. Ya, dia mau menjadikan kayak Wano itu pusat membuat senjata senjata bajak laut gitu. Jadi terus si Orochi nggak setuju, ditebas deh. Oh, barusan Ya baru-baru ini aja. sebelumnya itu nggak ada sama sekali ini ya, kerjasama gitu aja sebelumnya. Iya, sebelumnya kerjasama, tapi ya akhirnya kalau Kaido kan sempat emang bikin itu kan di situ di Wano, Heeh. uji coba buah Smile itu kan. Iya, iya. Nah, ternyata Kaido tuh kayaknya pingin yang lebih lagi. Kan selama ini dia di Wano itu kan nggak ketahuan gitu loh. Kalau Heeh. ada di balik Wano itu ternyata ada produksi itu. Iya. Nah si Kaido ini ternyata dia sama seperti keinginannya Oden. Membuka Wano, tapi Wano yang baru katanya. Oh, iya, iya. Dibuka untuk dunia sebagai tempat membuat senjata atau gimana gitu. Iya, iya. Dan itu yang nggak disetujui sama Orochi. Tapi itu tadi aku sempat baca-baca komen dari spoiler itu. Katanya ini, ternyata Orochi kan punya kemampuan ini, Hydra. Jadi dia bisa hidup lagi, kepalanya masih ada. Nah itu aku nggak tahu. Emang ada? Eh, dia kan makan buah ini. Makan buah mythical zone juga kan, Hydra kalau nggak salah. Aku nggak pernah tahu ya. Ada coy. Dulu awal-awal ada. Berarti Anda kurang teliti membaca atau sudah lupa. Ya maafkan ya. Ya harus baca ulang nih supaya soalnya banyak. Ya udah terlalu kompleks soalnya ceritanya. Jadi banyak yang kelupaan atau miss. Iya, soalnya bacanya tiap minggu pasti hilang. Kecuali kita baca langsung keseluruhan jadi Maraton satu, ya. iya itu lebih enak sih. Makanya aku ngikutin komik fisik biar lebih enak. Kalau satu chapter gitu kurang greget ya. Lupa. Hmm. Kemarin apa ya? Kemarin apa ya? Oke, Ya oke jadi gitulah pokoknya. Jadi abis ini bakal final battle-nya. Terus nanti kan pasti Wano ini akan resolve. Cuma nggak tahu resolve-nya gimana. Baru lanjut ke petualangan berikutnya. nah itu yang Jadi akan kita bahas ini kita bahas. apanya nih? Wanonya akan gimana atau jauh setelah itu lagi? Kita bahas ujungnya Wano sama setelah Wano apa gitu. Jadi kira-kira Oke. ujungnya ending dari Wano. Ada pendapat nggak? Kira-kira Yonko ini bakal Big Mom Kaido bakal kalah nggak atau malah Supernova Oke. ini yang kalah? Kalau menurutmu gimana? Oke, dari aku dulu ya. Ya boleh. Kalau aku ya Mm-mm. sangat besar kemungkinan Kaido akan kalah di sini Ya, sama Big Mom. ya aku juga setuju sih. Soalnya aku nggak tahu ini dari mana tapi di wiki ya di mana ini saganya bukan saga Wano tapi saga Yonko. Tahu nggak? Hmm. Jadi saga Yonko itu dimulai dari Zou, Whole Cake Island terus ke Wano itu jadi satu saga Yonko. Jadi ya emang Hmm. kayaknya kemungkinan besar Yonko bakal tumbang di sini sih. Dua Yonko ini. Ya. Terus gimana? Jadi apa ya? Karena Kaido kan termasuk salah satu sosok yang cukup kuat ya. Iya, Kaido ini kayaknya Jadi dia Bonti yang mengingatkan aku hmm, di awal arc-nya Alabasta. Dia tuh kayak krokodil. iya, Orangnya itu kayak apa ya? Brengsek lah pokoknya. Dan itu pasti harus dihajar, ngerti? ngeselin. Ya. Dan hajarnya mungkin nggak bisa sekali hajar mati sih. Kalau waktu krokodil dulu kan juga Luffy sempat berapa kali Kalah dulu. harus bertarung sama krokodil baru dia benar-benar kalah. Jadi pasti akan kalah. Cuma ya itu kemungkinan besar sih pasti akan kalah. Cuma mungkin tidak semudah yang tidak mudah mengalahkannya gitu sih. Tapi Kaido pasti akan tumbang sih. Iya, iya. Aku juga setuju sih kalau
Yonko ini bakal kalah semua, kalah yang dua ini, Big Mom sama Kaido. Soalnya sebagai Hmm, saga saga Yonko judulnya. ya. Dan di sini juga pertama kalinya ada Yonko yang beraliansi juga, Big Mom sama Kaido. Ya, greget nih. Ini kayak benar-benar Ya, puncaknya lah. hmm. Oh ya, kalau menurutmu yang ngalahkan Kaido dan Big Mom siapa? Luffy atau bareng-bareng atau gimana? Nah ini yang kurang bisa ditebak ya, karena banyak sih soalnya apa yang berpeluang tuh mengajar mereka tuh nggak cuma Luffy aja soalnya. Kan di situ ada Marco, Hmm, ada Iso juga, Dakit. Momonosuke juga. Hmm. Maksudnya semua yang di situ berkepentingan dan semua berhak menghajar Kaido sih. Kalau yang paling musuh utama itu Kaido. Tapi kalau Kalau Big Mom itu terserah siapa aja boleh hajar Big Mom. nggak kurang penting, tambahan-tambahan. Iya, iya. Iya, tapi kalau Tapi dari ya menarik juga sih. kalau dari logika One Piece sih biasanya Luffy ya, harusnya. Ya, kemungkinan Tapi besar Luffy mengajar Kaido. Tapi nggak tahu ya, bisa mungkin final blow dari Momonosuke atau gimana kita kan nggak tahu. Momonosuke tarungnya sekuat apa ya? Apa sudah Ya ditunjukkan? itu belum ditunjukkan. Mungkin dia tebasan pedang terakhirnya atau gimana. Kan dia pasti juga akan mau membalas dendam papanya kan. Tapi kayaknya Masa dia membalaskan dengan tangan Luffy. kalau balas dendam itu sejauh ini ya, semua arc siapapun yang balas dendam selalu dibalaskan oleh Luffy, coy. Sejauh ini. Kecuali arc Ya sih. Wano masih belum tahu juga. Tapi kalau Ya aku karena menurutku sih ya Luffy juga sih yang eksekusi. ya mungkin si Momonosuke mantu sedikit-sedikit lah. Hmm. Cuman kalau aku ya, kalau menurutku yang ngalahin ini nggak tahu yang Kaido atau Big Mom, tapi kalau yang ngalahkan Yonko ini nggak mungkin satu orang kalau menurutku. Jadi nggak mungkin cuman Luffy, tapi ada combo. Mungkin Luffy, Kid Lao atau siapa gitulah. Jadi Ya kemungkinan besar sih. nggak solo. Ha. Kalau aku melihatnya kemungkinan nanti Kaido yang melawan Kaido itu akan si Luffy pasti salah satunya. Hmm. Terus eh, bisa juga dari salah satu prokel dari Samurai Wano. Itu ada pasti satu. Hmm. Bisa juga Kid atau Lau mungkin. kalau aku sih antara Izo atau Marco. Oh, ada perwakilan Whitebird. Ya, jadi masing-masing prokel satu-satu. Kalau menurutku malah justru Kid sama Lau Hmm. nggak akan banyak melawan Kaido. Karena Karena mereka mungkin ada supernova lain kan. hmm. Anak Oh, buahnya Kaido. dapat Yang juga sama kuatnya sih. jatah kecil-kecil ya. Ya, tapi itu pasti mereka kan kayak war-waran gitu sih. Tadi mereka Ya, ya, paham, paham. war-waran sama itu. Tapi nanti Kaidonya mungkin salah satu dari perwakilan tiga itu. Jadi dari bajak laut ada perwakilan itu Luffy. Samurai, Dari samurai juga ada perwakilan nggak tahu siapa. Sama dari Whitebird. kemungkinan besar Marco ikut melawan ini sih. Iya. Ini kalau tiba-tiba aku terpikirkan gimana kalau skenario-nya itu para supernova ini yang itu yang anak buahnya Kaido, siapa? Apo, Hmm. Hawkins, X-Drake ini Hmm. membelot. Terus akhirnya mereka para supernova ini yang bersatu melawan Kaido sama Big Mom akhirnya. Nah, terus dari situ kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu setelah Arguano. Nah, di situ baru mulai era baru di mana era itu eh, bukan lagi dikuasai Yonko, tapi lebih dari empat bajak laut. Kalau selama ini kan Yonko empat kaisar lautan, Hmm. ini tatanan dunia berubah. Jadi masuk ke orang-orang yang supernova ini bisa jadi. Kalau menurutku ya, prediksi-prediksi aja. Orang-orang yang mengajar Iya, Yonko lah istilahnya. masuk akal nggak? Gimana? Teori-teori liar ini. Bisa jadi sih.
Ya, era Yonko berakhir kan sisa Shanks sama Blackbird. Dan dua tertinggi Kaido sama Big Mom kan di atasnya atau dari harga bounty-nya. Nah, itu udah ini merubah tatanan dunia menurutku. Jadi udah Yonko, mungkin istilah Yonko udah nggak relevan, mungkin ada istilah baru lah. Kalau Yonko itu apa? 4 kaisar. Mungkin ini jadi 10 kaisar atau apa? Atau lebih dari 4 lah. Ya. Hmm. Jadi ini sama Ya, seperti kemungkinan besar prediksi. Yonko juga akan hilang seperti Shichibukai dulu juga akhirnya hilang. Iya. Dan ini benar-benar mencapai puncaknya One Piece ini. Sudah masuk chapter terakhir lah istilahnya. Iya. Nah ini Menuju langsung masuk. ke babak akhir One Piece. Iya. Nah ini baru mulai nih dari tadi. Dari tadi kita baru membahas akhir dari Wano. Ini baru sesuai topik yang sebenarnya adalah setelah arc Wano. Nah jadi Ya. setelah arc Wano ini kan tatanan dunia yang berubah karena Yonko gugur. Dan itu kalau prediksiku itu tadi. Supernova-supernova ini jadi istilahnya Yonko yang baru. Meskipun nggak berempat lebih ya. Mereka ini jadi kayak penggerak. Jadi poros utama lautan gitu lah. Bisa jadi. Tapi menurutku nggak akan ada eh, Yonko itu di approve pemerintah nggak? Yonko itu bukan bukan asosiasi atau organisasi resmi sih, cuman sebutan buat orang-orang yang menguasai lautan gitu loh. Bukan secara resmi. Gitu. Oke. Hmm, hmm. Ya berarti bisa jadi karena apa ya? Ya karena mereka yang mengalahkan era Yonko udah berakhir gitu loh. Jadi ya mungkin orang-orang akhirnya menyebut ini sudah bukan era Yonko lagi, era apa gitu. Tapi Iya, diwakili oleh bajal-bajal baru ini, ya prediksiku sih World gitu ya. Generation ini. Iya. Terus kira-kira setelah dari Wano deh. Setelah dari Wano, tatanan dunia berubah, Yonko-Yonko ini udah tumbang. Kira-kira masuk arc apa? Yang masuk akal lah, yang bisa masuk. Oke. Bentar, nyambung yang tadi dulu, yang Oh ya, mau setelah nambahin dulu. Ha-ha. ya setelah era Yonko kan jadi era katakanlah era supernova, era World Generation kan. Ya, Tapi kayaknya itu cuma cuma sekedar julukan aja sih. Nggak akan ada kayak eh, fokus ke masing-masing itu sih kayaknya. Karena masuk. Luffy ya udah, Luffy sebagai Luffy aja. Kalau Yonko yang selama ini kan kita tahu mereka kan kayak apa ya? Mm-mm. Menguasai dunia. Ada berulah gitu loh. Ya, menguasai gitu. Ya. Tapi kalau Supernova kan kebanyakan ya jalan sendiri-sendiri gitu, nggak apa maksudnya? Iya, emang awalnya gitu sih. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan Luffy, bisa dibilang beberapa negara atau beberapa pulau kerajaan itu udah dibawa kekuasaan Luffy juga. Kayak contohnya Fishman Island itu kan waktu itu kan dibawa Big Mom tau. Terus habis itu berubah dibawa kekuasaan Luffy setelah itu. Bajak laut Luffy. Jadi kayaknya emang Hmm. Luffy emang nggak bermaksud seperti itu, tapi secara nggak langsung Dia terotomatis gitu loh. mempengaruhi. Iya, mempengaruhi secara nggak langsung. Ya bisa jadi juga. Hmm. Udah ada Tapi lagi? soalnya kalau akan dibikin gitu, kan pasti nanti akan ada orang yang ingin kayak kalau Yonko, oh Hmm. kita harus mengalahkan Yonko, menangkan Yonko seperti si Kid dan kawan-kawannya dulu kan mau mengalahkan Yonko kan. Iya. Nah kalau label itu dipindah ke Luffy dan bajal-bajal yang penggantinya itu, Hmm. pasti kan nanti akan ada muncul lagi. Wah sekarang kita harus mengalahkan si apa tadi sebutannya pengganti Yonko itu kan. Iya. Ya. Nah, itu bisa masuk Sering ke arc take berikutnya. down gitu ntar. Itu bisa masuk ke arc berikutnya di mana para supernova ini jadi yang tertinggi. Nah, di situ mulai orang-orang baru yang masih di bawah itu yang jadi musuh-musuhnya. Bisa masuk gitu juga sih. Hmm. Jadi posisinya ini bukan jadi penantang tapi sebagai yang ditantang bisa juga kan? Ya. Dan kalau itu memang terjadi, Ya.
Menurutku nanti akan ada satu bajak laut, Mm-mm. dia yang sama sekali baru, belum pernah ada sebelumnya, Mm-mm. yang dia mungkin gerak-geriknya nanti akan seperti krunya Luffy. Kalau aku sih akan lebih seru gitu. Jadi dia itu cita-citanya adalah mengalahkan Luffy misalnya. Oh iya iya. Mungkin sama Nanti konsep. itu akan jadi Mm-mm. rivalnya Luffy. Iya ya paham. Mungkin maksudmu itu kayak konsepnya Bartolomeo kan. Cuma kalau Barto kan dia Hmm, pengagum. Ini mungkin jadi oh ini pingin ku kalahkan gitu kan. ya ya. Ya, masuk akal. Oh itu ini loh. Cavendish tahu Cavendish. Hmm, Itu konsepnya juga mirip gitu. Cuma Cavendish itu ceritanya dia lebih dulu dibanding Luffy. Jadi kayaknya setahun sebelum Luffy itu dia kayak apa Super Rocky gitu. Tapi pamornya kalah sama Supernova. Jadi dia dendam sama hmm, Luffy dulu. ya. Ya, itu bisa jadi bumbu-bumbu juga sih nanti. Ada bajak laut baru, bisa arc Ya. berikutnya. Tapi lebih menarik kalau kalau Kabir memang kurang serius sih. Lebih menarik kalau dia karakter yang ternyata serius juga. Jadi Luffy itu nggak cuma nanti akan berhadapan sama Blackbird, ternyata ada juga yang di bawah-bawah ini juga ternyata mau mengalahkan dia Take juga over gitu. juga. Ha. Tapi kalau Ya, kalau menurutku kayaknya kurang greget gitu sih kalau ada yang tiba-tiba baru muncul. Soalnya kalah pamor sama Blackbird. Soalnya Blackbird kan dari awal udah dibangun eh, oke gitu loh. Jadi kayak seiring sama Luffy. Tapi kalau yang baru-baru mungkin emang perannya nggak sebesar Blackbird. Mungkin jadi level-level bawah gitu aja sih kali. dan mungkin kemungkinan besar nanti akan muncul itu sih. Kalau emang tadi arahnya mereka menggantikan Yonko ya, Ya, pasti nanti akan muncul ya itu sih yang mau akan mengalahkan mereka juga. Ya sama seperti sekarang lah. Jadi ya, ya semua orang pasti ingin berlomba-lomba jadi yang terbaik kan. ya. Ha. Terus ini, kira-kira setelah arc Guano ini arc apa? Sampai akhirnya arc Raftel kira-kira apa aja? Sudah kepikiran belum kalau dari kamu? Atau aku dulu? Ya kamu dulu. Kalau aku sih kayaknya habis arc Guano ini ada arc-arc yang slow-slow dulu, yang mungkin kayak tadi ada Luffy dan lain-lain ini diserang oleh yang baru-baru. Jadi ini kayak istirahat dulu, arc yang pelan, setelah itu baru mulai naik lagi. Jadi mirip lah setelah kayak masuk New World, kan pelan dulu, masuk Fishman, dari itu baru naik ke arc Yonko. Mungkin itu aja sih. Hmm. Soalnya kalau diterabas terus, yang tinggi-tinggi terus kayaknya terlalu capek gitu. Kita yang baca juga capek. Ini udah dari Pang Hazard sampai Ya, sekarang lanjut terus. ya lanjut terus. Ya, kayaknya sih habis setelah ini selesai, kayaknya aliansinya Luffy, Kid Law bisa kemungkinan besar akan bubar sementara sih. Mm-mm. Bisa juga setelah Jadi bubar, mereka jalan dulu sendiri-sendiri, baru mm, ntar ya ada kesempatan lagi baru ketemu lagi. Karena kan tujuannya Silo juga kayaknya udah selesai. iya kayaknya setelah bubar pun besar kemungkinan kalau mereka ini bisa musuhan lagi loh. Sebagai Hmm. sesama First Generation juga yang mungkin saat itu udah paling tinggi juga. Bisa saling bersaing. Kalau aku lihat sih mungkin nanti setelah arc yang santai itu, Mm-mm. arc berikutnya itu kemungkinan akan muncul tentang ini apa itu namanya pertemuan negara-negara itu Riviera, Referee, referee. referee. Heeh. Nah itu akan dibikin arc lagi sih kayaknya itu. Harusnya sih setelah Arguano dikasih konklusinya referee. Nah itu setelah itu kemungkinan itu nanti akan berangkat dari situ arc berikutnya Oh kalau ya, aku. start titik, ke titik terakhir itu dari referee itu ya, Hmm. build up-nya. Juga soalnya kan juga si ini kan terlibat Dragon, ya Revolution Army juga mulai bergerak. sama sama naga-naga langit kan juga di situ juga mereka ada andil. Ya itu bisa jadi kayak start up-nya ini. Sama kayak dulu, Tenryubito.
Di Kemungkinan besar nanti akan ada clash di salah satu daerahnya Tenryubito sih. iya, sama Luffy dan kayak perondakan. di arc Grand eh, sebelum New World Grand Line Hmm. itu kayak Hmm. kasusnya Marineford itu sebenarnya udah di build up dari awal loh. Dari Alabasta itu ketemu Ace dan di situ kan diceritakan Ace udah ngejar Blackbird, udah ngejar Blackbird di Blackbird. situ. Iya. Hmm. Jadi itu udah jauh juga membangunnya. Ya, jadi ini sambil Filler Wano kan ada diceritakan ada referee itu. Jadi itu juga sudah mulai build up ke arc berikutnya sih, kalau kemungkinan besar sih arc berikutnya akan tentang itu sih. Ya. Dan mungkin arc berikutnya akan melibatkan Sabo atau apa yang tersisa dari Sabo. Iya. Sabo dan Revolution Army semuanya bahkan untuk perang Ya, karena udah lama. perang terakhir. Karena mereka kan samanya cuma muncul sedikit-sedikit aja porsinya, belum yang Mm-mm. in actionnya gedenya seperti apa. Kemungkinan besar nanti Luffy akan ketemu sama Dragon sih. Iya, buat partai puncak. Mm. Jadi mungkin setelah arc itu baru nanti ada mungkin satu arc lagi atau langsung lifestyle sih kemungkinan. Kayaknya ini loh yang banyak di prediksi orang-orang yang bakal masuk di tengah-tengah setelah Wano dan sebelum Raftel itu Arc Elbaf. Oh, dari mana Elbaf? Tiba-tiba Elbaf? Tuh, kan sudah dikatakan dari awal dia dari Dori Burogi kalau Usopp mau ke Elbaf untuk melihat para raksasa. Nah, bisa jadi setelah ini ada ini arc-arc mungkin arc-arc yang agak santai mereka ke Elbaf gitu sebelum perang terakhir kan. Oh, Masuk akal ya? ya bisa jadi. Tapi kemungkinan nggak ada konflik sih di Elbaf. Ya mungkin konfliknya itu yang tadi. Capek bro konflik terus. Konflik bajak laut ini baru yang ingin menjatuhkan Luffy mungkin. Jadi yang santai-santai aja. Ya. Terus kira-kira menurutmu bakal ada time skip lagi nggak? Itu time skip kemungkinan sih nggak ada sih. Iya, aku juga sebenarnya kalau dari timeline ya, Soalnya mm-mm, hmm, kalau menurutku kayaknya lebih enak ada time skip. Soalnya nggak kayak serta-merta mereka ini bisa langsung sampai cepet gitu loh. Tapi butuh waktu benar-benar takes time sampai kayak One Piece itu emang jauh, nggak segampang itu. Tapi kalau dengan time skip, aku merasa kayak formula yang diulang, jadi agak gimana gitu. Ini kan sudah time skip dulu, diulang lagi. iya aneh. Biasanya time skip ya cuma sekali aja. Ya itu pro kontra juga. Jarang banget time skip 2 kali sih. Mm-mm. Ya kayak berarti kalau kamu lebih setuju nggak usah time skip lagi, langsung aja. Nggak usah. Akan mengurangi kekerenan. Kalau aku melihat sih mereka sudah cukup deket sih ke One Piece. Mm-mm. Maksudnya nggak sejauh itu, nggak perlu nunggu berapa tahun lagi. Ya mungkin dalam jangka waktu beberapa arc udah sampai. Karena ya ini di chapter terakhir juga sempat dibahas juga, si Kaido sempat bilang aku akan mendapatkan One Piece. Oh, iya iya. Berarti emang Yonko ini menargetkan One Piece juga ternyata. Kalau si Kaido sih dia bilang tentang senjatanya sih. Dia Soalnya percaya kalau itu ya ya. senjata. Dia percayanya One Piece itu senjata. Senjata ancient itu. Ancient Oh, weapon. soalnya kalau logika ini ya, kayak dari bajak laut lain selain Luffy yang lebih senior, kayak ya sebut aja Kaido lah, Yonko yang selama ini Hmm. mengincar One Piece sampai bertahun-tahun, dia belum bisa mendapatkan. Tapi kalau lihat grup Luffy, kayak cuma 2 tahun, sama ini waktu-waktu lain mungkin ditambah 2,5 tahun gitu lah. Cepet lah, Hmm. kalau nggak time Ya skip. aku nggak tahu. Cuman rasa itu aja. Apa namanya? Ucapannya si Kaido yang ngomong aku akan mendapatkan One Piece itu baru dia pikirkan baru ini aja atau emang sudah impian dia dari dulu, karena kebanyakan kan bajak laut
Di Mm-mm. dunia One Piece itu mereka menganggap One Piece itu cuma cerita berdongeng aja, ngerti nggak? Iya sebagian, tapi kayaknya banyak juga yang bajak laut kan berdasarkan motivasi dari Roger itu kan. Buat dapetin One Piece juga kayaknya banyak juga sih harus. Hmm. Ya itu sih. Itu kayak masih dilema-dilema juga kalau mau time skip lagi atau enggak gitu. Tapi emang kalau lebih ke kekerenan sih lebih keren nggak usah time skip lagi. Tapi kalau dari logika itu lebih masuk akal kalau time skip. Kayak emang Raftel itu sulit dijangkau gitu loh. Itu menurut aku. Hmm. Ya, itu Iya sih, tapi memang kalau di time skip lagi akan agak aneh sih. aneh ya. Atau bisa juga ntar Oda bikinnya time skipnya pelan-pelan, nggak langsung cetek gitu. Ya, itu bisa juga tapi Misalnya habis habis arc ini, terus 2 bulan kemudian, terus setelah arc ini 2 bulan kemudian, dihitung itu lama-lama udah 2 tahun lagi atau 3 tahun. oh, itu lebih Jadi aneh gitu. coy. Mending Jadi dua. nggak terasa. Orang kan kadang nggak baca itunya. 2 bulan kemudian orang kan nggak baca. Tapi kalau repetisi jadi maksa juga sih. Kecuali dibikin Supaya pas. 2 bulan dulu, terus 6 bulan, terus 12 bulan. Lebih gak mencurigakan. Ya, Ya, itu nanti mungkin bisa diakal-akalin lah. ya. Tapi kemungkinan besar sih mungkin sekitar 2 atau 3 arc lagi itu terus sudah final sih kayaknya. One Piece ini. 2-3 arc itu final. Sudah tamat maksudmu. Hmm. Berarti tinggal 3 arc. Mentok-mentok 3 lah. Arc yang gede-gede ya maksudnya. Oh, Yang setara Wano ini. kayaknya kalau menurutku malah yang arc gede cuman 1 atau 2 aja. Sisanya arc kecil-kecil. Yang buat apa santai dulu atau buat build up gitu. Beberapa. Tapi puncaknya mungkin 1 atau 2. Justru lebih cepat lagi berarti. Iya. Sampai ke titik akhirnya ini. Sebenarnya aku Oh agak iyalah. Karena One Piece Tower aja udah tutup. Ini harus oh cepat-cepat ditamatkan. oh ternyata ada Sudah gunanya. nggak menjual lagi soalnya. Ternyata ternyata topik ini sudah di build up dari awal ya. Kita sudah membahas Tokyo Tower ternyata sampai diakhiri nih build upnya. Itu kalau sampai tutup kan mereka berarti tidak optimis akan bisa ini kan. Siapa tahu nanti Pamornya One Piece masih kurang. puncaknya rame lagi siapa tahu dibuka lagi mungkin. Ya kalau patung-patungnya belum dibakar, belum dilelang. Udah dilelang, udah dibeli sama Friends aja ya. Oh, ya jangan dibeli sama Melvin. Oh, Oh Melvin One Piece juga. ya nggak tahu, biar lucu aja. Di atas langit masih ada Melvin. Di atas Tenryubito masih ada Melvin. Oh, oke. Gitulah pokoknya. Jadi Ya, habis itu, pokoknya prediksiku setelah Wano ada arc kecil. Terus kalau emang Luffy jadi udah menyediakan Yonko, dia pasti akan dikejar jadi target. ya, aku juga setuju itu. Jadi setelah Wano ada arc-arc kecil, santai dulu, terus mulai di build up sampai final ini ya, final Berarti showdown. kalau ada arc yang besar berikutnya, Mhm. kemungkinan besar itu nanti arc itu ya tentang itu. Jadi refer itu sebagai build up-nya, nanti akan ada lebih banyak porsi Revolution Army di situ. Lebih lagi menguak tentang Sejarah. konflik dengan pemerintah atau dengan Tenryubito gitu kali. Ya, itu kayaknya emang puncaknya sih. Puncak cerita ini kan, konflik pemerintah. Ya, mungkin itu setelah itu Tamat. tamat. Udah, Udah, mungkin habis ini tamat bisa buat topik nanti berikutnya. ada lanjutannya, ada komik baru mungkin nanti. Anaknya Luffy ceritanya. Oh, Bo Luffy. Bo Luffy. Ini mungkin bisa buat topik berikutnya nih. Jadi, prediksi setelah One Piece tamat. Nah, gimana? Ya boleh.
Kira-kira Oda bakal apa? Mengeruk uang lagi dari One Piece dengan mengeluarkan sequel-sequel? Kayaknya sih dia pensiun sih kayaknya. Harusnya ya. Tapi mungkin tahu apa ini kontrak sama jam sama dan lain-lain ini bakal digerus terus cuy. Dibikin apa gitu. Ah, kemungkinan besar dia mungkin nggak lagi bikin komik, tapi ini ntar aja deh. Makanya dia kan udah bikin serial Netflix tuh. Mungkin dia fokus nanti di film sih. Kan dia ikut juga di tim produksi. Masa ikut di produksi bukan penasehat aja. Ya mungkin kalau udah pensiun dia akan Oh, hands lebih on full. lebih bebas. Heeh, Mau ngapain iya, aja. iya. Ya, Tapi itu jadi ntar lah bahasan berikutnya lah. oke. Ya, jadi itu untuk podcast kali ini prediksi kita setelah Arco Wano seperti itu ya. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Kalau mau berpendapat silakan komen di YouTube Atau ada prediksi kalian sendiri, boleh ya langsung juga komen di YouTube. atau Ada session komennya. di Spotify belum bisa komen, kalian bisa mampir ke fanpage Facebook kita di Denden Podcast. Bisa search, selalu komen di sana aja. Meskipun belum ada yang komen ya sampai saat ini, masih sepi. Mesti giveaway kali. Oh, give yourself, never surrender. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Yuk. sudah mendengarkan. Kalian bisa support dengan bagikan ya, sebarkan ke teman kalian yang suka One Piece juga. Supaya ada bahasan sambil mendengarkan. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya, tetap sehat di masa-masa ini. New Ya. normal ya. Stay safe, jaga kesehatan. Stay safe and never surrender. Oke, sekian untuk podcast Oke, kali saya ini. Hans. Saya Handy Jul. Sampai ketemu di Denen Bye-bye. Podcast berikutnya. Dadah.